Dalam setiap musim yang baru, Tuhan senantiasa memberikan janji-janjinya kepada umat-umatnya. Dan Tuhan menginginkan umatnya untuk bisa mencapai janji-janji tersebut. Tapi kerap kali dengan beriringnya waktu sampai musim itu berlalu, ada banyak sekali umat-umat Tuhan yang tidak bisa menggenapi, yang tidak bisa menerima janji-janji tersebut. Apa yang menyebabkan? Tentu saja ada banyak hal sekali, lebih dari satu faktor. Tetapi salah satu faktor yang ingin saya bahas pada kali ini adalah satu unsur di dalam Alkitab, dalam story Alkitab, dalam kisah Alkitab, yang menceritakan mengapa umat Allah tidak bisa mencapai visi, tidak bisa menggenapi panggilan Tuhan, tidak bisa hidup di dalam hidup berkemenangan, yaitu yang dinamakan mereka memiliki roh ketakutan. Oleh karena itu, kalau kita sebagai umat Allah menginginkan melihat ada terobosan kemenangan dan bagaimana kita bisa hidup di dalam visi dan panggilan Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita kepada tahun ini, maka kita sebagai umat Allah harus belajar bagaimana mengalahkan roh ketakutan tersebut. Oleh karena itu pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu ayat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-17. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 17, tulisan Paulus kepada anak rohaninya Timotius mengatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa yang bisa kita pelajari dari kalimat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius? Ada beberapa menurut saya. Yang pertama adalah, kita harus melihat satu pewahyuan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus, yaitu bahwa ketakutan berbicara tentang spirit. Ketakutan itu berbicara tentang roh. Ketakutan bukan hanya berbicara fenomena psikologis, bukan hanya berbicara tentang perasaan, bukan hanya berbicara tentang emosi, tetapi ketakutan berbicara di dalam realem atau dunia roh. Apa maksudnya bagi kita? Menurut saya ada dua. Berarti ketakutan bisa saja berupa kuasa-kuasa kejahatan atau kegelapan yang diperintahkan oleh iblis sebagai pangeran atau raja dari dunia kegelapan, kerajaan kegelapan, untuk menyerang daripada umat Allah. Dan saya melihat semenjak COVID ini, Bapak Ibu Saudara, terjadi ada begitu banyak roh ketakutan yang tersebar bahkan di kalangan umat Allah, di kalangan gereja. Yang kedua, ketika Paulus berbicara bahwa ketakutan adalah roh, berarti ketakutan bukan hanya sekedar emosi, tetapi berbicara tentang sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang ada di dalam hati kita, sesuatu yang berbicara tentang identitas kita. Oleh karena itu, kita harus belajar dari firman Allah bagaimana mengalahkan roh ketakutan ini. Paulus tadi mengatakan di dalam ayat yang baru saja kita baca, dia mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya percaya bahwa roh harus dilawan dengan roh. Roh tidak bisa diperangi hanya dengan metode-metode psikologis, tapi roh harus diperangi dengan dimensi roh. Oleh karena itu ayat tadi mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita roh. Roh apa yang diberikan Allah kepada kita? Tentu saja adalah Roh Kudus, yaitu roh Allah, yaitu Allah itu sendiri. Oleh karena itu saya percaya bahwa bagaimana rahasia berkemenangan terhadap roh ketakutan adalah bagaimana kita sebagai orang-orang percaya belajar hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi senantiasa oleh Roh Kudus, oleh roh Allah itu sendiri. Dan dari tulisan Paulus kita bisa mendapatkan saat Roh Kudus, roh Allah itu memenuhi hidup kita, ada 3 karakteristik yang muncul, yang dibangkitkan oleh Roh Kudus di dalam setiap diri kita, yaitu apa? Tadi Paulus menyebutkan ada 3, yaitu dikatakan bahwa Allah memberikan roh yang akan membangkitkan di dalam diri kita. Yang pertama kekuatan, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah ketertiban. Dan saya melihat dan saya merenungkan bahwa 3 hal ini, 3 karakteristik ini merupakan opposite, lawan daripada ketakutan itu sendiri. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada berbicara tentang kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Menarik Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya antara ketakutan dan kekuatan? Kalau kita mempelajari kata yang dipakai oleh Paulus, roh ketakutan di sini ada berbagai macam kata Yunani untuk mengisahkan atau menceritakan tentang ketakutan. Tapi kata yang dipilih oleh Paulus di sini diambil dari satu kata Yunani, yaitu deilia. Deilia.
Yang menarik, deilia ini bisa berarti rasa malu, deilia bisa berarti rasa takut, dan deilia juga bisa berarti pengecut. Salah satu komentari yang mengatakan, Jamieson Fausset Brown, komentari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengecut di sini bisa diartikan sebagai kelemahan. Jadi ketakutan adalah kelemahan. Orang yang takut adalah orang yang lemah. Oleh karena itu tidak heran kenapa Paulus mengatakan ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, antidot daripada ketakutan adalah kekuatan. Orang yang takut adalah orang yang lemah. Orang yang berani adalah orang yang kuat. Dan hal yang menarik lagi dikatakan Bapak Ibu saudara bahwa deilia sebenarnya diambil dari satu kata dasar yaitu deilos. Di mana kata deilos secara implikatif bisa diartikan sebagai faithless, yaitu tidak memiliki iman dan tidak memiliki kesetiaan. Jadi saya boleh simpulkan di sini bahwa orang yang takut sebenarnya orang tersebut tidak memiliki iman. Atau dengan kata lain saya mengatakan orang yang takut beriman kepada subjek yang salah. Orang yang takut beriman kepada musuh, situasi, kondisi, kuasa kegelapan, saudara. Tetapi orang-orang yang berani beriman kepada subjek yang benar, yaitu kepada Tuhan dan kuasanya. Yang kedua, tadi kita bisa membaca bahwa ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, Roh Allah memenuhi seseorang, maka dia akan membangkitkan kasih. Dan menurut saya bukan sebuah rahasia umum bahwa memang saudara dalam Alkitab fear and love, bahwa ketakutan itu dibenturkan dengan kasih. Saya akan membaca satu ayat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 yang mengatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4:18, Yohanes mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ada banyak orang yang hari-hari ini takut kemudian mengatasnamakan Bapak Ibu saudara kepedulian kepada orang lain. Tapi sebenarnya kalau kita membaca dan mempelajari dalam firman Allah, sebenarnya tidak demikian. Ada banyak orang yang mengatasnamakan kepedulian kepada orang lain sebenarnya berakar kepada ketakutan. Dan setiap ketakutan tidak berorientasi kepada orang lain. Orang yang ketakutan sebenarnya berorientasi kepada dirinya sendiri. Orang yang takut sebenarnya orang yang paling egois dan dia menyebarkan ketakutan itu kepada orang-orang yang lain. Sebagai orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Allah, saya percaya kita tidak boleh dipenuhi oleh rasa takut, tapi rasa kasih. Dan saat kasih itu ada dalam hidup kita, yang ada bukan ketakutan, melainkan keberanian. Yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka dia akan membangkitkan. Dalam terjemahan ITB dikatakan sebagai ketertiban, tetapi ada banyak terjemahan Alkitab lain menerjemahkan sebagai self-control atau pengendalian diri. Yang menarik kalau kita mempelajari beberapa terjemahan bahkan mengartikannya sebagai hal yang lain. Yaitu misalnya kalau kita mempelajari King James Version, maka King James Version menerjemahkan bukan self-control tetapi adalah sound mind, pikiran yang sehat atau akal sehat. Mengapa demikian? Sebab kata yang dipakai oleh Paulus dalam ayat ini yaitu sophronismos, diambil dari akar kata sophronizo yang artinya adalah mengembalikan seseorang kepada nalar yang sehat. Mari kita gabungkan dua hal ini, self-control and sound mind, pengendalian diri dan akal yang sehat. Berarti orang yang takut adalah orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kalau kita ambil terjemahan sound mind, akal yang sehat, maka saya boleh menambahkan bahwa orang yang takut adalah orang yang tidak bisa mengendalikan pemikirannya, sehingga pemikirannya kemudian menjadi liar dan kemana-mana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik berarti bahwa orang yang berani berarti adalah orang yang bernalar sehat. Hari-hari ini di sekitar kita seringkali terbalik. Ada banyak orang yang menganggap bahwa orang yang berani adalah orang yang tidak memiliki pikiran yang sehat atau enggak waras. Tapi justru orang yang takut kita puja-puja sebagai orang yang bernalar sehat dan orang itu waras. Alkitab mengajarkan kepada kita hal yang sebaliknya. Bahwa orang yang berani adalah orang yang waras, orang yang memiliki sound mind, orang yang bernalar sehat. Justru orang yang takut adalah orang yang irasional, yang tidak bernalar dengan sehat.
Saya percaya 2021 bukan hanya berbicara tentang the year of divine exploration, tapi saya percaya 2021 saya akan menambahkan sebagai the year of the rising of the remnant. Tahun ini Tuhan akan membangkitkan kaum sisa, kaum yang tersisa, yang akan bangkit dan akan mengerjakan visi Allah bagi kepentingan tubuh Kristus. Oleh karena itu, saya berkata, jadilah orang-orang remnant, orang-orang panggilan Tuhan, dan jadilah berani di dalam Kristus. Tuhan memberkati.